Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita dengan NIM 2202010076, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling, selanjutnya disingkat BK, merupakan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda, di mana bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Sedangkan konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli kepada individu atau kelompok dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, baik itu berupa masalah pribadi, keluarga maupun masalah sosial. Adapun tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, keberadaan bimbingan konseling di sekolah secara umum dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang dimaksud, yang diarahkan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa, yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, pikiran siswa, dan lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Dan yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Dan yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Dan yang kelima, fungsi penyaluran, di mana fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya, fungsi adaptasi, di mana fungsi adaptasi yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dan yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Dan yang kedelapan, fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi
selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang tercipta dalam dirinya. Demikian itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.